Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Hari ini Anda harus berhenti bayar pinjol, ya. Fokuslah untuk menabung gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya, informasi yang beredar bahwasannya pemerintah mau menaikkan pajak, bahkan nggak tanggung-tanggung gitu loh, sampai 12%. Ini akan menjadikan pinjol makin merdeka. Saya berharap Bapak Prabowo mempertimbangkan lagi atau coba dicek-cek lagi ya tentang kenaikan pajak sampai 12% ini. Ini apakah benar ini sudah tepat atau bagaimana gitu loh. Kalau masih halnya seperti ini ya, Bapak memaksakan diri untuk tetap menaikkan pajak ini untuk rakyat Bapak ya, rasa saya Bapak tidak usah pidato lagi nanti-nantinya tentang kemerdekaan rakyat, kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Rasa saya kredibilitas Bapak sangat dipertaruhkan dalam hal ini. Kalau sempat ini terjadi ya, ini untuk Bapak Presiden Prabowo, kalau sempat ini terjadi, Bapak menaikkan juga pajak ini, mungkin saya rasa belum 100 hari kerja, mungkin Bapak akan digoncang dengan permasalahan yang cukup berat nantinya gitu loh. Mungkin Bapak bisa menemukan ide-ide yang lebih baik lagi daripada harus menekankan pajak kepada rakyat. Dan untuk teman-teman semuanya, kenapa saya ambil tema yang ini? Anda harus berhenti bayar pinjol ya. Mengingat wacana dari pemerintah itu menaikkan pajak, otomatis perputaran ekonomi itu akan makin merosot ya. Dan Anda semuanya akan dibebankan dengan nilai tukar yang sangat tinggi, yang biasanya mungkin Anda beli telur per kilonya itu hanya sekian rupiah, mungkin dia akan naik dan melambung lebih tinggi lagi gitu loh. Makanya saya bilangin, mungkin teman-teman tepat hari ini untuk berhenti bayar pinjol dulu, karena lebih baik kita memfokuskan diri, memprepare uang kita untuk jangka panjang gitu loh. Kita memprepare uang kita untuk lebih bertahan hidup di tengah situasi yang seperti ini. Tahun 2025 nanti ekonomi akan merosot. Ini akan menjadi aji mumpung yang sangat besar ya untuk para pelaku usaha jasa keuangan untuk menggait orang lebih besar lagi untuk meminjam di aplikasi mereka. Otomatis kalau ini sempat terjadi, yang terjadi apa gitu loh, akan banyak lagi masyarakat yang dikorbankan dalam hal ini, terutama ya kasus-kasus mengakhiri hidup akan lebih marak di tahun 2025 nanti ya. Kenapa? Karena orang-orang kesulitan ekonomi, dibebankan dengan pajak yang besar, nilai tukar barang yang sangat tinggi, dan harga-harga semuanya melambung naik, sementara pemasukan tidak ada, otomatis ekonomi akan lumpuh. Mau tidak mau orang akan bertahan hidup meminjam ke pinjol. Anda sama tahu sendiri, kalau sudah kita meminjam di pinjaman online, dampak terakhirnya apa? Kita akan dicaci maki, dihina, dan ditakut-takuti ya. Maka dari itu akan banyak nantinya orang-orang yang akan nekat lagi pergi dari dunia ini ya, karena ketidakmampuan mereka gitu ya. Dan kita berharapnya sih dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto lebih mempertimbangkan ini dengan matang, jangan asal ditekan aja. Memang program Bapak sejak awal itu sudah bagus, Bapak sejahterakan petani, tentang swadaya pangan, itu sudah bagus memang ya kan. Tapi dengan kenaikan pajak yang seperti ini hutang yang makin banyak Pak di tengah masyarakat gitu loh. Belum lagi ekonomi yang seperti ini, lapangan pekerjaan masih sulit gitu loh. Harga-harga barang sangat luar biasa sekarang, masyarakat apa yang mau dibeli kena pajak, apa nggak, gila mereka gitu loh ya. Yang jadi apa gitu loh, akhirnya masyarakat terjebak dengan hutang-hutang yang tidak penting, hutang-hutang yang tidak perlu, terjebak dengan hutang-hutang yang berbunga besar ya. Akhirnya apa? Meninggal, mati di atas dunia ini gitu loh. Dan untuk teman-teman yang saat ini mengalami telat bayar ya di pinjaman online, saya rasa mendingan nggak usah bayar sekalian deh gitu ya. Mengingat ekonomi akan hancur di tahun 2025 nanti, mendingan Anda simpan uang Anda, tabungan uang Anda untuk Anda bertahan hidup gitu loh
Ya, kalau misalnya Anda masih disibukkan dengan panggilan telepon, WhatsApp, dan email yang memicu ketakutan sangat luar biasa, ya mungkin saran saya diputus saja semua komunikasinya. Karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Daripada Anda menderita nanti di tahun 2025, mendingan Anda cadangkan uang Anda untuk tahun depan gitu loh. Ya, percaya ekonomi akan makin lumpuh. Ya, ekonomi Indonesia sedang bermasalah saat ini. Yang Anda lihat di media dengan fakta yang terjadi itu bertolak belakang. Ya. Kalau Anda membiarkan, kalau Anda memaksakan diri di tengah situasi ini, yang terjadi Anda akan terjebak dengan hutang yang sangat besar di tahun 2025 nanti. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Prabowo, kalau Bapak tidak mempertimbangkan nantinya, ya, di tahun 2025 ini, Bapak tetap memaksakan diri juga menandatangani soal kenaikan pajak itu. Saya pribadi mengucapkan mungkin lebih awal selamat kepada pinjaman online. Akan banyak kesempatan bagi Anda untuk menghancurkan rakyat Indonesia. Otomatis rakyat akan cenderung lebih berhutang, lebih gemar berhutang di tahun 2025 nanti untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ekonomi mereka akan makin sulit. Di mana-mana apapun yang mereka beli itu semuanya kena pajak. Ini sangat luar biasa gitu loh. Makanya penting bagi Bapak Prabowo untuk mempertimbangkan ini lebih matang sebelum hal ini terjadi. Kalau memang Bapak berupaya untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, tapi bukan berarti dengan cara menaikkan pajak. Kalau yang Bapak pajai orang-orang kaya yang ada di Indonesia, itu silahkan aja gitu. Tapi kalau sampai ke bawah semuanya merata, seperti yang sudah viral-viral di media sosial yang disampaikan juga oleh menteri-menteri Bapak, ini sangat luar biasa. Ya. Penolakan atas penerapan pajak pertambahan nilai PPN 12% mulai 1 Januari 2025 makin kuat pasca pengumuman keputusan pemerintah tetap memberlakukan rencana kebijakan tersebut. Penaikan PPN yang disebut pemerintah bakal disertai berbagai stimulus dan kompensasi bagi masyarakat rentan nyatanya tidak mampu meredakan keberatan publik. Pemerintah memang telah memberikan pengecualian pengenaan PPN 12% terhadap barang dan jasa yang dinilai sebagai kebutuhan pokok. Artinya, barang lainnya yang merupakan mayoritas barangnya dikonsumsi masyarakat sehari-hari bakal kena penaikan PPN dari 11% saat ini menjadi 12% bulan depan. Barang-barang tersebut mulai dari sabun mandi, minyak goreng, kemasan, selain minyak kita, garam kemasan, sabun cuci, pasta gigi, paket data ponsel, air minum kemasan, pembersih lantai, deodoran, dan seterusnya. Daftarnya masih panjang, bahkan sampai pada pakaian atau sandang yang sejak dulu disebut sebagai kebutuhan primer alias pokok. Dalam pembedaan kategori barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN pun, pemerintah masih gamang. Pemerintah belum menetapkan rincian barang dan jasa premium yang tetap dikenai PPN. Misalnya, apakah beras premium yang dikonsumsi masyarakat luas termasuk yang dikecualikan dari PPN atau tidak? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beras premium tidak kena PPN. Namun Kepala Bappenas, Arief Prasetyo, hanya menyebut beras medium ke bawah sebagai golongan beras yang dikecualikan. Pemerintah begitu kukuh menerapkan kebijakan yang menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Gelombang PHK masih terjadi, masyarakat juga sulit mencari pekerjaan. Hingga kini belum ada tanda-tanda pemulihan jumlah kelas menengah yang tergerus hebat sejak pandemi COVID-19. Sikap keras pemerintah sungguh layak dikritik. Alih-alih menempuh langkah simpel dengan menunda penerapan PPN 12%, pemerintah malah memilih jalan yang ribet dan lebih banyak menyedot uang negara. Dalam suatu kesempatan, Kementerian Keuangan menyebut tambahan penerimaan uang negara dari penaikan PPN menjadi 12% tahun depan sebesar 75 triliun rupiah. Akan tetapi, biaya kebijakan pengecualian dari PPN sebagai stimulus serta kompensasi yang digelontorkan pemerintah terkait penaikan PPN mencapai 445,5 triliun rupiah. Udah kalian dengar semuanya. Jadi itulah dia
tentang wacana-wacana yang dibentuk oleh pemerintah untuk menaikkan pajak. Jadi saya rasa buat Bapak Prabowo jangan terlalu dipaksakan pajak sampai 12% gitu loh. Kasihan masyarakat Bapak yang mana ekonomi aja belum pulih gitu loh. Kalau saya pribadi, saya melihatnya dampak besarnya adalah mungkin akan banyak orang-orang yang terjebak di pinjol nantinya. Dan pinjol pun daripada dia membayar mahal pajak ke negara, dia akan bebankan pajak ini kepada rakyat lagi. Dengan cara apa? Dengan bunga, dengan denda, dengan hal lainnya pasti mereka akan menerapkan dan membebankan pajak itu kepada rakyat. Mulai dari pemotongan biaya layanan dan segala macam. Dan saya berharap mungkin Bapak Prabowo bisa lebih mempertimbangkan daripada nantinya akan banyak rakyat miskin lagi di Indonesia ini. Yang miskin makin miskin, yang kaya pun akan ikutan miskin nantinya gitu loh. Kalau seperti ini cara pemerintah memeras dari rakyatnya sendiri. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutkan untuk kita lebih spesifik membahas pinjol ya, karena masih banyak problem dari pinjol legal yang harus kita jelaskan dan kita terangkan supaya jangan lagi memakan korban buat kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.